Qala radhiyallahu ta'ala anhu, mathalul ladzi yudnibu liyatuba, mathalul ladzi yudannisu badanahu wa thiyabahu liyaghtasila. Kata beliau, orang yang niat berdosa lalu niat bertobat, itu seperti orang yang ingin mengotori bajunya kemudian mau dicuci. Maha kada yang bagi, nggak gini seperti yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Tidak boleh seperti ini. Kita ini niat untuk maksiat lalu niat tobat. Seperti orang yang niat untuk ngotori baju lalu niat untuk dicuci. Ini nggak boleh, ya. Seperti orang nyobek bajunya niat untuk dijahit. Kemudian beliau mengatakan, innama yambaghi ayataharraza binaddanasi mastata'. Tapi yang diminta oleh Nabi kita Muhammad adalah menjaga diri ini dari semua maksiat. Summa, lalu in waqa'a bi hukmil ghaflati wassahwi, kalau terjerumus karena lalai dan lupa, kana al-wajibu alaihi tanadzufa fil hal, baru diminta untuk tobat saat itu juga. Inti dari perkataan beliau, jangan niat maksiat lalu niat tobat, tapi berjalanlah di dalam ketaatan. Kalaupun kalian nanti tergelincir dalam kemaksiatan, cepat-cepat tobat. Ya, tetap manusia tempatnya dosa, tempatnya salah. Sampai disebutkan dalam hadis itu di kitab Riyadhus Shalihin, kalau kalian wahai umat manusia tidak berbuat dosa, Allah akan menciptakan satu kaum yang mendosa. Kalau Allah tidak menciptakan kaum yang pendosa ini, buat apa sifatnya Allah yang Ghaffar, Maha Pengampun? Buat apa sifatnya Allah yang Sobur, sabar terhadap maksiatnya hamba? Jadi mau tidak mau manusia itu tempatnya dosa, tapi beda dosa yang sengaja, beda dosa yang tidak sengaja, beda dosa yang dilakukan dengan senang, beda dosa yang dilakukan karena lalai. Dosa semua diampuni hadirin kecuali satu, itu pun beda pendapat ulama. Apa itu? Syirik kepada Allah. Selain syirik, dosa kita diampuni. Sebejat apapun manusia, seburuk apapun manusia, selama dia mau tobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Dalam hadis qudsi Allah katakan, "Lau balaghat dzunubuka ananas sama." Andai ibarat kertas, dosamu ditumpuk sampai menjulang ke langit. "Tsumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali." Lalu kau datang kepadaku, kata Allah, minta ampun, aku ampuni semuanya. Dan aku tidak peduli sebanyak apa dosa yang kau perbuat tersebut. Makanya jangan tertipu. Kata dalam sebuah riwayat, orang yang rugi itu adalah orang yang merasa dirinya sekarang sudah sehat, anaknya sudah sukses, kemudian hajatnya tercapai, merasa dirinya nggak punya dosa. Namun ketika dilihat di catatan amal perbuatan, Masya Allah, numpuk hadirin, belum ditobati sama Allah. Dosa terbagi menjadi dua, dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil akan terhapus dengan amal ibadah kita. Ada satu hadis mengatakan akan terhapus dengan air wudhu kita. Tapi dosa besar tidak akan terhapus kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikatakan maksiat itu akan menghantui kita seumur hidup, secara kita sadar ataupun nggak sadar. Sampai ada pembahasan tentang bagaimana buruknya maksiat, baunya maksiat. Jenengan tahu kita ini kan makhluk yang ahli maksiat, banyak dosa. Nabi mengatakan kullukum khata'un, kalian pasti punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang punya salah, orang yang taubat sama Allah. Lah, kesalahan kita ini akan kita ingat seumur hidup hadirin. Ini kata ulama, ini baunya. Contoh, kita ini pernah melakukan maksiat di tempat fulan.
tempat A. Mungkin kita lupa karena kita nggak lewat di situ. Tapi pas kita lewat di situ kita akan ingat. Atau mungkin kita melakukan maksiat yang menurut kita saat itu betul-betul nikmat karena berbarengan dengan hawa nafsu maksiatnya. Itu akan menghantui kita, akan tercium baunya ketika kita sholat, ketika kita ibadah. Pas sholat ingat ketika kita maksiat, ini baunya dosa.